Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha. Saya dari kelas KPIA semester 4 NIM 0101211018. Nah, kali ini saya akan membawakan penjelasan tentang hadis tematik. Saya akan menjelaskan pengertian dari hadis. Hadis menurut pengertian bahasa mempunyai banyak arti. Yang pertama jadid, yaitu sesuatu yang baru. Lawan kata dari qadim, sesuatu yang lama. Dan yang kedua qorib, sesuatu yang dekat. Lawan kata dari bait, sesuatu yang jauh. Dan yang ketiga ada khobar, yaitu berita atau sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Dan pengertian hadis ini terdapat pula perbedaan pendapat menurut ahli hadis dan ahli usul. Nah, menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Dan menurut ahli usul ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Metode memahami hadis. Metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Metodologi pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad, bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual, interpretasi konstekstual, dan interpretasi intertekstual. Prinsip-prinsip memahami metodologi hadis. Para ulama memberikan beberapa prinsip umum sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi SAW, yaitu yang pertama, prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. Dan yang kedua, prinsip memahami hadis secara tematik atau maudu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Metode maudu'i. Secara bahasa, kata maudu'i berasal dari kata bahasa Arab yaitu maudu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wado'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, maudu'i berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sedangkan secara terminologi yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dari pengkajian dalam masalah tertentu. Sedangkan menurut para ahli yaitu Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud maudu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Jadi metode maudu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. Ciri-ciri metode maudu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan metode tematik. Selanjutnya mengenai unsur-unsur metode tematik. Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, aksiologis yang terkait dengan tema. Selanjutnya, langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Nah, yang pertama menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Dan yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan takhrijul hadis. Dan yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis atau tanawwu dan perbedaan periwayatan hadis itu sendiri. Dan yang keempat, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh sanad. Dan yang kelima,
melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam, melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syadz, yaitu kejanggalan. Dan yang ketujuh, mempelajari term-term yang mengandung arti serupa. Dan yang kedelapan, membandingkan berbagai syarah hadis. Dan yang kesembilan, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. Dan yang kesepuluh, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Dan yang ke-11, menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya adalah memperlihatkan keragaman lafal atau redaksi-redaksi yang beragam. Dan kedua, dalam riwayat tertentu memperlihatkan teks yang pendek. Dan yang ketiga, kadangkala periwayatnya ikut merekam latar belakang sejarah atau biasa disebut asbab wurudul hadis. Dan yang keempat, terdapat pendekatan induktif yang menemukan makna jami' atau kulli dalam sejumlah hadis. Dan yang kelima, membuat pemahaman jadi utuh. Nah, kekurangan yang pertama adalah memenggal hadis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan. Dan yang kedua, membatasi pemahaman hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis tersebut. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas atau sesuai dengan topiknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf karena kesalahan terdapat hanya pada manusia dan kebenaran hanya pada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.